Terima kasih Smart Viewers, Anda tentunya masih setia bersama kami dalam program Good Talk dan kita akan melanjutkan perbincangan kita dengan narasumber kita pada hari ini. Nah, Bang Angga, kalau melanjutkan perbincangan kita tadi di segmen yang sebelumnya nih, melihat Ya, peraturan pemerintah nih yang sudah diberlakukan kepada para pesepeda yang boleh menggunakan jalan raya atau jalanan umum itu dari 5 pagi sampai jam setengah 7. Kurang nggak sih, Bang? eh, kalau dibilang kurang sih mungkin kurang ya, tapi kita cobain cukup-cukup aja kok. Cuman Oke. yang disayangkan itu sih akhirnya bangun ngelebihin azan subuh aja. Kadang orang mau buru-buru keluar sebelum azan subuh gitu. Oke. Biasanya kan dulu kita pada salat dulu baru pada jalan. Sekarang Ya. azan belum berkumandang udah pada jalan jam berapa loh? Karena kejar-kejaran. Jadi supaya sebelum jam 6.30 kita udah bisa selesai muter. Mhm. Jadi Bang Cukuplah Angga kalau juga misalnya mau dicukupin. weekdays juga tetap masih bersepeda terus ya, nggak cuma weekend ya? Kan kalau saya kadang Jus, sepedaan cuma pas lagi weekend gitu kan. ya justru saya malah bersepedanya di weekdays, Oh, di oke. hari kerja gitu, dan restnya biasanya hari Sabtu atau Minggu karena main sama anak-anak. Oh, Gitu. oke, malah istirahat ya. Nah, Ya. kita juga akan masih ngomongin tentang kebijakan dari pemerintah sendiri ya. Nah, ini Hmm. juga ada artikel nih, Bang, tentang polemik jalur sepeda Jalan Sudirman Tamrin. Nah, yang menyatakan bahwa Ombudsman minta kajian sebelum dibongkar. Nah, ini juga sempat menjadi polemik ya karena sudah dipasang jalanan dengan dana sekian miliar atau triliun mungkin gitu. Nah, terus akhirnya dibongkar lagi. Nah, menurut Bang Aga sendiri seperti apa sih? Ah, Gimana ya? Kalau menurut saya pribadi sih sebenarnya waktu dibikinnya mungkin kurang belajar kali ya. Yang bikin juga bukan yang Oke. menggunakan jalur tersebut gitu. Mhm, mhm. Jadi artinya sebenarnya sebelum dibikin kan sebaiknya dilakukan research and development gitu bahasa kerennya, kajian-kajian, terus melibatkan memang orang-orang yang menggunakan jalan atau jalur tersebut gitu Oke. sebaiknya Mhm, sebelum mhm. diambil kebijakan. Jadi tidak serta-merta langsung digelar proyeknya, udah Oke. jadi dicoba ternyata wah nggak cocok nih, bongkar lagi deh gitu. Sementara kan itu biaya yang dimakan cukup cukup mungkin bukan cukup besar, sangat besar malah. Iya, iya, besar Gitu. besar banget ya. Tapi Iya. sebenarnya kalau dipakai waktu itu juga saya sempat cobain juga di daerah situ, sebenarnya udah enak ya, Bang, ya? Enak. Sebenarnya maksudnya dengan kondisi yang ada sekarang udah cukup. Jadi jangan nggak usah aneh-aneh dibongkar-bongkar lah. Ada satu hal yang paling berbahaya tuh uh, bukan speed bump apa ya sebutannya. Jadi kayak mata kucing yang bentuknya besi Mhm. untuk supaya dia kan reflektif tuh saat Iya, kena cahaya lampu dia mantul. Jadi iya. orang bisa bisa lihat gitu. Cuman itu buat buat pesepeda dan pengendara motor itu bahaya banget tuh. Ada beberapa kali teman-teman yang jatuh karena si benda kecil itu yang berjejer di depan Mhm, Ratu Plaza mhm, mhm. ada, di sepanjang jalan itu sampai ke Bundaran HI juga ada. Jadi banyak orang yang sering kepleset di situ karena saat pindah jalur masuk ke jalur sepeda. Sama ada dua tiang Mmm, mhm, yang mhm. menurut kita sih sebenarnya nggak sebegitu pentingnya ya. Ya, oke. Oke sih. Ini juga masih diambil dari artikel lagi sih, Bang. Kalau kita ngomongin, artikel tentang sepeda banyak banget ya, karena ini kan menjadi sebuah tren ya sekarang ya. Iya. Nah, tapi kalau kita ngomongin tren juga nih, Bang, kira-kira tren sepeda ini tuh nanti setelah pandemi, ya mudah-mudahan cepat ya pandeminya selesai atau berlalu ya, gitu, apa Ya. setelah pandemi ini juga masih akan menjadi sebuah tren buat masyarakat atau ini hanya pandemi aja, ya udahlah selama pandemi aja gitu, selesai pandemi Trendy udah aja ya. gitu? Uh, Mudah-mudahan masih lama sih ya. Kalau jalurnya nggak dibongkar mungkin. Iya, iya, benar, benar, Jadi benar. artinya sebenarnya kan balik lagi nih hal yang positif ya saat gara-gara pandemi orang Mhm, banyak mhm. yang bersepeda, artinya banyak orang sehat juga, banyak sekian banyak dari kita bisa saving uang untuk Mhm, tidak bayar duit parkir gitu misalnya. iya. Maksudnya itu kan eh, hal yang baik gitu ya. Mudah-mudahan sih bisa bertahan lama selama disupport berbagai pihak juga. Iya, oke. Nah, kan ini fasilitas juga udah ada, terus juga Hmm, masyarakat juga udah, banyak ya mulai yang mau terbiasa membeli sepeda, yang tadinya nggak punya sepeda, ikutan ya. gitu, beli borong sepeda gitu, dan sekarang banyak banget dimanapun setiap libur, bahkan kalau liburan ya, itu weekend atau tanggal merah itu banyak banget orang bersepeda gitu. Nah, Ramai bersepeda. sebenarnya, kalau menurut Bang Angga sendiri nih, bagaimana nih Bang Angga nih cara mengedukasi ini buat,
teman-teman smart viewers juga atau buat teman-teman lain yang mungkin baru pemula menjadi seorang pesepeda gitu. Supaya nanti ketika dia berkendara sepeda di jalanan itu tetap aman gitu dan tidak mengganggu pengguna jalan lainnya gitu. Sebenarnya banyak lah pasti sekarang juga udah pada pintar punya smartphone, bisa lihat di YouTube terutama. Maksudnya pasti banyak tutorial atau tips and tricks untuk pesepeda pemula gitu. Sebenarnya banyak sih yang bisa dilihat. Yang paling penting sebenarnya ada sepedanya dulu nih. Dan faktor-faktor keselamatan pelindung diri itu kan salah satunya helm ya. Itu karena kita bersepeda atau naik motor, yang lindungin diri kita tuh nggak ada seat belt, nggak ada pilar pintu segala macam, jadi cuma helm. Jadi kita pakai safety riding gear yang proper, itu paling penting itu sih. Tapi kalau untuk hal-hal lainnya bisa dicari di Google, ketik, pasti banyak kok, bisa dipelajarin. Yang penting di jalan nggak boleh sosokan ya. Iya, Nggak boleh arogan ya di jalanan ya. Yes, karena mungkin excited itu juga hal yang bisa dibilang bahaya. Jadi saat kita terlalu excited, respons kita jadi berkurang, terus kemudian kita jadi kurang hati-hati gitu. Itu juga perlu diperhatiin. Seru nih sambil jalan sepeda sama teman ketawa hahi, di depan ada mobil berhenti mau belok, padahal udah ngasih sen. Gitu. Contohnya juga itu perlu diperhatiin sih. Jadi senang-senang boleh, tapi jangan lupa lihat sekeliling juga. Oke. Tapi sebenarnya ada nggak sih cara kita untuk menentukan sepeda mana yang tepat buat kita gunakan? Mungkin lo kalau kayak tipenya kayak gini lebih cocok pakai seli atau sepeda lipat gitu. Ada nggak sih? Okay. Kalau yang paling basic sih sebenarnya sepedanya mau digunakan untuk apa dulu? Gitu. Untuk berkegiatan sehari-hari atau commuting kah? Atau untuk main di jalanan gravel, atau hanya untuk bersepeda di dalam kota, atau bersepeda di dalam lintasan atau velodrome gitu misalnya. Nah, sebenarnya dari tipe itu dulu tuh paling penting. Setelah itu tahu, gue mau bersepeda berolahraga di jalan raya gitu misalnya. Ya udah, itu bisa pakai sepeda road bike, pakai folding bike juga bisa, track bike juga sebenarnya bisa-bisa aja. Untuk nentuin sepeda yang nyaman, kalau mau paling enak sih sebenarnya bike fitting. Jadi kita ukur tinggi, terus panjang insim, berat badan, segala macam. Jadi bisa ketahuan ukuran dan bentuk sepeda seperti apa yang tepat untuk postur tubuh kita. Gitu, Idealnya sebenarnya seperti itu. Tapi datang ke toko sepeda pun, hampir semua toko sepeda helpful dan mereka tahu apa yang sebenarnya dibutuhin sama si calon pelanggannya. Gitu. Mau bersepedanya apa nih? Gue pengen main ke jalanan yang agak rusak gitu. Pakai sepeda MTB, karena nggak mungkin pakai sepeda road bike gitu misalnya, atau pakai sepeda cyclocross. Jadi udah sekarang juga kenapa trennya makin seru, karena pilihan sepedanya juga banyak banget. Pilihan sepedanya banyak banget. Dari berbagai macam range harga ya, dari mulai 2 jutaan, 3 jutaan, sampai puluhan juta, bahkan ratusan juta ya. Bener. Tapi sebenarnya kalau untuk bersepeda sendiri nih, ini kemarin-kemarin juga sebanyak banget nih yang ngomongin gitu. Bener gak sih kalau sepeda itu kaki kita tuh sebenarnya harusnya napak ke tanah atau jinjit sih? Sebenarnya yang bener yang mana sih? Ketika kita berada di kursi tempat bangku sepeda ya. Kalau kita duduk di saddle, yang pasti kaki kita tidak berada di tanah. Gitu, karena udah pasti ukuran saddle atau seat post-nya lebih tinggi gitu. Jadi sebenarnya cara ngukurnya dari ketiak, ujung jari tengah itu ada di asnya crank. Gitu. Jadi yang paling basic kalau dari zaman kita sepedaan kan ngukurnya kayak gitu tuh. Jadi kita bisa tahu posisi yang nyaman seperti apa. Secara amatir ya itu. Iya. Tapi sebenarnya kalau bersepeda ini ada barang-barang yang wajib dibawa selain helm tadi ya. Karena mungkin kan banyak nih yang awam banget juga yang yang penting ikut-ikutan aja gitu. Tapi kan sebenarnya juga harus menjaga keselamatan juga ya kita dan orang lain sebenarnya gitu kan. Ada nggak sih barang-barang atau peralatan khusus yang harus dibawa nih buat para pesepeda pemula? Barang penting lainnya selain helm ya. Iya. Selain helm adalah lampu depan dan belakang. Gitu, karena anggap aja orang yang pengguna jalan lain itu nggak bisa ngelihat kita dengan jelas. Jadi penggunaan lampu depan dan belakang itu penting, apalagi yang mulai sepedanya dari subuh atau setelah lewat maghrib gitu misalnya. Terus kemudian perlengkapan lainnya
Yang paling basic biasanya pompa, kan ada hand pump. Ya, Itu bentuknya kecil, harganya juga nggak terlalu mahal. Cuman memang isi anginnya agak PR aja sih. iya, iya, Gitu. iya. Mesti effort. Nah selain itu paling alat tambal ban darurat. Oh, Gitu. oke. Oh, itu justru Supaya, harus standby ya? ya apalagi yang commuting ya. Mhm, Maksudnya bersepeda setiap hari gitu. iya. Kalau misalnya bisa menyiapkan itu sih even better. Karena sekarang juga banyak bisa dicari di platform e-commerce manapun, Mhm. ada satu set atau satu tas kecil itu isinya pompa, alat untuk ganti ban, tambal ban gitu, dan harganya nggak mahal. Jadi orang bisa sekali bawa aja. Gitu. Itu bisa Oke. jadi salah satu yang harus punya juga. Oh, oke. Nah, tapi sebenarnya ada beberapa orang yang beranggapan bahwa sebenarnya sepeda road bike ini tuh nggak aman nih kalau dipakai buat di jalan. Bener nggak sih, Mas? Karena sebenarnya kan road bike itu kan sepedanya digunakannya cepat ya jatuhnya ya, beda dengan sepeda lipat gitu. Bener nggak sih dengan anggapan orang-orang yang seperti itu? Mungkin yang bilang kayak gitu kurang googling kali. Jadi sebenarnya kan dari namanya aja road bike ya, Mhm. sepeda untuk dipakai di jalan secara Ah, harafiah sebenarnya seperti itu. mhm, Kalau mhm. yang harus cepat banget justru sepeda yang saya dan teman-teman pakai track bike Oh, gitu. oke. Itu sepeda di Oke. dalam lintasan. Itu memang Mhm. nggak boleh pelan karena harus kenceng. Begitu dia Oke. kecepatannya turun pasti Mhm, akan jatuh. Nah kalau road bike sebenarnya kan eh, nggak harus dengan kekuatan dan kecepatan yang mhm, tinggi gitu, tapi mhm, tergantung teman berlatih biasanya. Kalau misalnya mungkin kalau di Jakarta banyak yang pelatonan gitu, mhm, mhm, nah mhm. itu high speed gitu kan, memang Oh, ada oke. ada yang mereka kejar, yang Mhm, dikejar mhm. dalam arti heart rate zone tertentu misalnya, itu kan harus dengan cadence tertentu juga. Jadi hitungannya seperti itu. Jadi tidak semua road bike harus dikayuh dengan kencang dan penuh Mhm. kekuatan juga sebetulnya. Jadi tergantung Oke. kebutuhan latihannya sih. Oke. Jadi kalau ada yang beranggapan road bike gak aman dipakai di jalan, itu hoax ya? Iya, gitu. Yang ya benar-benar sepeda anak yang nggak aman kalau dipakai di jalan. Ya karena anak-anak ya. Iya. Oke, tapi sebenarnya ada lagi nggak yang perlu diperhatikan, bagi para pengguna road bike ketika menggunakan di jalan protokol? Ada lagi nggak sih yang harus Mungkin bukan diperhatikan? pesepeda atau pengguna road bike aja kali ya, tapi Mhm, pesepeda yang lain juga pada umumnya. oke. Ya yang paling pertama sekarang kita harus sama-sama saling menghargai pengguna jalan yang lain gitu. Kita rajin-rajin ngecek ada peraturan-peraturan apa sih yang baru di jalan gitu misalnya. Oke. Terus ya itu sih berhati-hati di jalan. Kadang kita udah hati-hati untuk diri kita sendiri, orang lain tidak hati-hati, kita bisa jadi korban gitu. Apalagi kitanya reckless, nggak Mhm, hati-hati. mhm. Jadi ya itu aja sih paling tips-tipsnya, Jadi pesan-pesannya. bagi para sepeda juga jangan takut ya untuk bersepeda Ya, di jalan ya, asalkan kita menggunakan tadi kalau kata Bang Angga, kalau kita boleh review sedikit ke belakang, kalau kata Bang Angga harus menggunakan peralatan yang proper ya kayak helm, betul, lampu, itu yang harus benar-benar diperhatikan ya ketika kita betul, berada di betul, luar dan juga mempunyai etika ya, jangan sampai betul, mengganggu para pengguna jalan yang lain, betul ya? betul, betul. Ya kita lihat kiri kanan lah pokoknya. Iya, iya benar-benar. Nah, nanti mungkin kita juga akan membahas lagi nih tentang bersepeda berkelompok atau peloton ya. Karena kan Ya, sebenarnya kalau Bang Angga sendiri juga lebih sering ya peloton gitu ya, ya, Bang ya? ya, Oke, gitu. tapi pernah Bang Angga di jalanan gitu sendiri, iseng lagi lagi free gitu, lagi free time gitu, iseng sendiri gitu pernah, Bang? Sering juga, sering juga. Itu kalau misalnya teman tandem untuk sepedahannya lagi pada nggak bisa nih anak-anak sendirian gitu, atau kadang bareng sama teman-teman di peloton yang lain gitu. Oh gitu, jadi sendiri juga pernah ya, nggak harus berpeloton ya. Ya, Oke, nanti kita akan membahas itu ya tentang bersepeda oke. berkelompok atau peloton. Nah, formasi idealnya itu seperti apa sih? Nah, kita akan membahas lagi ya. Bang Angga, tetap jangan kemana-mana, Sport Viewers, tetap bersama kami di Good Talk.